Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik tentang sistem input-output atau sistem I/O. Peran sistem operasi dalam I/O adalah untuk mengelola dan mengontrol operasi I/O dan mengelola dan mengontrol perangkat I/O seperti pada gambar berikut ini. Elemen perangkat keras I/O seperti port, bus, pengontrol perangkat I/O, serta mengakomodasi berbagai jenis perangkat I/O. Berikut ini adalah struktur PC bus. Sebuah perangkat berkomunikasi dengan sistem komputer dengan mengirimkan sinyal melalui kabel atau bahkan melalui tanpa kabel atau wireless. Perangkat berkomunikasi dengan mesin melalui titik koneksi atau port. Misalnya di sini port serial. PCIe adalah bus fleksibel yang mengirimkan data melalui satu atau lebih jalur, di mana jalur tersebut terdiri dari dua pasang pensinyalan, yaitu satu pasang untuk menerima data dan satu pasang lagi untuk mentransmisi data. Misalnya di sini PCIe bus dihubungkan dengan monitor melalui grafik controller. Berikutnya, PCIe bus dihubungkan ke prosesor melalui bridge atau memory controller. Sementara pada bagian bridge atau memory controller dihubungkan dengan memori, serta pada bagian prosesor dengan bridge atau memory controller ini diletakkan case. Di sini case berfungsi sebagai memori yang sifatnya lebih kecil tetapi mempunyai kecepatan yang tinggi. Berikutnya, PCIe bus dihubungkan dengan SAS controller atau Serial Attached Small Computer System Interface. Di sini misalnya dihubungkan dengan hard disk atau tape drive. Berikutnya, misalnya PCIe bus dihubungkan dengan interface atau antarmuka bus tambahan. Misalnya di sini melalui port USB untuk menghubungkan dengan perangkat input, misalnya keyboard. Inilah struktur dari PC bus. Berikut ini adalah kontrol perangkat I/O. Di sini bagaimana prosesor
memberikan perintah dan data ke pengontrol untuk menyelesaikan transfer I/O, maka jawabannya yaitu pengontrol memiliki satu atau lebih register untuk data dan sinyal kontrol. Proses berkomunikasi dengan pengontrol dengan membaca dan menulis pola bit di register ini. Kontrol perangkat I/O biasanya terdiri dari 4 register. Yang pertama adalah register data in, dibaca oleh host untuk mendapatkan input. Yang kedua, register data out, ditulis oleh host untuk mengirimkan keluaran. Berikutnya, register status berisi bit-bit yang dapat dibaca oleh host, di mana bit ini menunjukkan status seperti apakah perintah saat ini telah selesai, apakah byte tersedia untuk dibaca dari register data in, dan apakah kesalahan perangkat telah terjadi. Berikutnya, register kontrol dapat ditulis oleh host untuk memulai perintah atau untuk mengubah mode perangkat. Misalnya, bit tertentu dalam register kontrol dari port serial memilih antara komunikasi full duplex dan half duplex. Full duplex artinya komunikasi bisa dilakukan dua arah, sementara half duplex adalah komunikasi secara satu arah. Atau bit lain yang memungkinkan pemeriksaan paritas. Atau bit ketiga untuk men-set panjang word menjadi 7 atau 8 bit. Dan bit lain memilih salah satu kecepatan yang didukung oleh port serial. Berikut ini adalah interrupt driven I/O cycle atau siklus I/O yang didorong oleh interupsi. Interupsi adalah suatu permintaan khusus pada prosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang melakukan instruksinya. Nah, di sini ada dua bagian, ada bagian CPU atau Control Processing Unit dan bagian pengontrol I/O. Di mana yang pertama pada bagian CPU melakukan inisialisasi driver perangkat I/O. Artinya di sini perangkat I/O melalui drivernya akan dikenali terlebih dahulu. Kemudian berikutnya di bagian pengontrol I/O melakukan inisialisasi I/O-nya atau melakukan pengenalan I/O-nya. Berikutnya di sini setelah dikenali maka input siap, output selesai, atau kesalahan menghasilkan sinyal interupsi. Inilah kejadian-kejadian setelah diinisialisasi I/O. Berikutnya di sini antara inisialisasi driver perangkat I/O dengan bagian CPU menerima interupsi,
mentransfer kontrol ke pengendali interupsi. Di sini ada suatu proses di mana CPU menjalankan pemeriksaan untuk interupsi di antara instruksinya. Kemudian setelah dari bagian ini, berikutnya adalah interrupt handler atau penanganan interupsi, memproses data, kemudian kembali dari interupsinya. Dan yang keenam adalah CPU melanjutkan pemrosesan tugas yang terputus. Inilah siklus input-output dari interupsi. Berikut ini adalah fitur-fitur yang disiapkan pada sistem operasi modern. Yang pertama adalah mempunyai kemampuan untuk menunda penanganan interupsi selama pemrosesan kritis. Yang kedua, memerlukan cara yang efisien untuk mengirimkan ke penanganan interupsi atau interrupt handler yang tepat untuk perangkat tanpa terlebih dahulu melakukan polling ke semua perangkat untuk melihat perangkat mana yang memunculkan interupsi. Yang ketiga, membutuhkan interupsi bertingkat sehingga sistem operasi dapat membedakan antara interupsi prioritas tinggi dan rendah, dan dapat merespon dengan tingkat urgensi yang sesuai ketika ada beberapa interupsi bersamaan. Yang keempat, membutuhkan cara agar instruksi mendapatkan perhatian sistem operasi secara langsung, terpisah dari permintaan input atau outputnya. Untuk aktivitas seperti pembagian dengan 0, di sini jika dilakukan bagian ini, maka jika tidak diantisipasi bisa mengakibatkan terjadinya hang pada komputer. Dalam perangkat keras komputer modern, fitur-fitur ini sudah disediakan oleh CPU dan oleh perangkat keras pengontrol instruksinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.